Tak banyak sejarah yang menukil seorang maestro peradaban yang tidak hanya dikenal di timur, tapi juga di barat. Dia Hamzah Fansuri, ulama yang pujangga Nusantara. Dalam karya-karyanya ditemukan kunci peradaban satu kaum Aceh. Di Malaysia, sastra menjadi tumpuan kaki peradaban Melayu, sehingga pujangga ditempatkan di atas para intelektual. Jika kita simak satu lagu Aceh yang sering dinyanyikan oleh Rafli, maka kita tidak akan bisa melupakan syair berikut. Tak asing di telinga orang Aceh lewat lagu Rafli Kandi. Itulah syair karya pujangga besar Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi terkenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Syair itu menegaskan makam spiritual sufistik seorang Hamzah Fansuri yang dituangkan di dalam untaian syair yang amat indah dan bernas. Harus diakui, walaupun di Aceh saat ini tidak satu pun ahli mengenai pemikiran Hamzah Fansuri, namun karya-karyanya bukan hanya dikenang pada masa zamannya, tetapi terus menjadi bahan kajian para ilmuwan sampai saat ini. Dalam sejarah peradaban Asia, nama Hamzah Fansuri masuk ke dalam pemikir garda depan yang tidak hanya berhasil di dalam dunia tasawuf, tetapi juga di dalam dunia sastra. Maka tak perlu kaget ketika Profesor Dr. Naguib Alatas dalam bukunya The Mysticism of Hamzah Fansuri mengatakan bahwa
Hamzah Fansuri adalah pujangga Melayu terbesar dalam abad 17, penyair sufi yang tidak ada taranya pada zaman itu. Hamzah Fansuri adalah Jalaluddin Ruminya Kepulauan Nusantara. Bahkan, menurut Naguib, Hamzah Fansuri adalah pencipta bentuk pantun pertama dalam bahasa Melayu. Sayang, syair Hamzah Fansuri tidak dimasukkan di dalam dunia pendidikan Aceh, sehingga sosok Hamzah Fansuri kemudian ditarik pada akar budaya Melayu, bukan Aceh. Hal ini selain karena generasi Aceh tidak paham akan persoalan akar budaya sendiri. Di beberapa negara Muslim, sang pujangga selalu dikenal dengan kewibawaan dan kebijaksanaan akan ilmu agama. Jalaluddin Rumi melalui Matnawi telah berhasil memberikan kontribusi terhadap bagaimana tasawuf bisa bersilaturahmi dengan sastra. Lalu, Ikhwan Al-Safa juga telah berhasil memberikan pemikiran tasawuf yang sampai sekarang masih dikaji dan diteliti. Ini bedanya dengan masyarakat Aceh. Pemikiran ulama tasawuf masih belum begitu penting. Belum lagi jika kita buka bagaimana karya-karya Ibnu Arabi yang nasihat-nasihat sufistiknya penuh dengan ragam sastrawi. Hamzah Fansuri masih menurut Al-Attas punya jasa besar dalam memajukan bahasa Melayu. Pengaruhnya luar biasa di kalangan cendekiawan Melayu. Namun cukup sedikit kontribusinya dipelajari di Aceh. Bahasa Melayu sebagai lingua franca yang dijadikan bahasa nasional Indonesia sebenarnya dipelopori pujangga Melayu seperti Hamzah Fansuri. Setidaknya unsur serapan yang kini digunakan. Hal ini karena pengetahuannya yang luas dalam bahasa Arab dan Persia. Dengan sendirinya, ia pun membawa pula pembaharuan di bidang logika atau ilmu mantik. Lagi-lagi setelah Naguib yang pernah menjadi direktur ISTAC di Malaysia, tidak ada lagi generasi Melayu yang berhasil menemukan keaslian pemikiran Hamzah. Dapat dikatakan dengan semangat pemikiran Hamzah lah Naguib membangun suatu pusat peradaban Islam di Malaysia yang sudah banyak sekali alumninya, termasuk di Indonesia. Menurut sejarah, pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Saidil Mokamil di 1589 sampai 1604 Masehi, terdapat dua orang ulama keturunan Syekh Al-Fansuri mendirikan dua pusat pendidikan Islam di pantai barat tanah kerajaan Aceh, Darussalam, wilayah Singkil. Ali Al-Fansuri mendirikan Dayah Lipat Kajang di Simpang Kanan. Adapun adiknya Hamzah mendirikan Dayah Oboh di Simpang Kiri Runding pada tahun 1592 Masehi. Syekh Ali Al-Fansuri dikurniai seorang putra dan diberi nama Abdul Rauf. Ulama inilah yang kemudian menjadi seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili atau Tengku Syah Kuala yang kuburannya terdapat di Kecamatan Syah Kuala saat ini. Mengenai kelahiran Syekh Hamzah Fansuri sampai sekarang masih merupakan teka-teki. Demikian juga tahun kapan ia meninggal tak diketahui secara pasti. Namun beliau menjadi ulama yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Tuduhan Nurdin Araniri bahwa Hamzah Fansuri telah menempuh jalan yang sesat atau zindik ternyata keliru. Dalam sajak-sajaknya sendiri, Hamzah Fansuri malah mengecam para sufi palsu atau pengikut-pengikutnya yang telah menyelewengkan ajaran tasawuf yang sebenarnya. Sebagaimana lazimnya penyair sufi, maka sajak-sajak Hamzah Fansuri penuh dengan rindu dendam, rindu kepada mahbubnya, kekasihnya, khaliknya, Allah yang Maha Esa. Karena itulah, maka karya tulis Hamzah Fansuri sukar dimengerti dan dipahami oleh orang yang tidak banyak membaca dan mendalami buah pikiran dan filsafat ulama tasawuf atau penyair sufi. Mungkin termasuk Ar-Raniri yang tak mampu menjangkau Hamzah. Inilah kunci kenapa pemikiran tasawuf sulit dipahami jika seseorang tidak mengalami pengalaman spiritual.
Karya Hamzah yang terkenal antara lain pertama, Asrarul Arifin fi Bayani Ilmi Suluk wat Tauhid yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tarekat. Kedua, Syarabul Asyikin yang membicarakan masalah-masalah tarekat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Ketiga, Al-Muntahi yang membicarakan masalah-masalah tasawuf. Keempat, Rubah Hamzah Fansuri, syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. Kelima, syair burung unggas, juga sajak sufi yang dalam maksudnya. Menurut Hamzah Fansuri, bahwa manusia yang telah menjadi insan kamil tidak ada lagi pembatas antara dia dan mahbubnya. Ini pemikiran yang juga pernah berkembang di dalam Islam, yaitu Mansur al-Halat, Ibnu Arabi, dan di Indonesia juga pernah digulirkan oleh Syekh Siti Jenar. Pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Mukuta meninggal 27 Desember 1636 Masehi. Syekh Hamzah Fansuri, tokoh agung Nusantara, ulama sangat dikenal di Asia Tenggara ini, walaupun di negerinya sendiri dilupakan. Wafat di Singkil, dekat kota kecil Rondeng, beliau dimakamkan di Kampung Oboh, simpang kiri Rondeng di hulu sungai Singkil. Makam satunya lagi berada di Desa Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Namun menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, Syekh Hamzah Al-Fansuri pernah tinggal di kedua tempat itu dan meninggalnya pun diklaim berada di kedua tempat itu pula. Makam lainnya konon berada di Langkawi, Malaysia. Pendapat terakhir mengatakan makam Hamzah Fansuri berada di Mekah. Inilah sepenggal seorang maestro peradaban, ulama Aceh, pengawal rantau Asia yang telah menjadi milik dunia, namun tercecer dari catatan sejarah bangsa ini akibat hegemoni politik dan fitnah. Masih banyak misteri kehidupan Hamzah Fansuri yang belum terkuak, terutama kampung halamannya dan bagaimana akhir kehidupannya. Padahal pengaruh pemikiran yang sedikit banyak telah mewarnai pemikiran keislaman di Nusantara. Akhirnya, saya berharap semangat intelektual Hamzah Fansuri ini perlu dibangkitkan dan dijadikan sebagai sebuah simbol kemegahan dunia Aceh. Karena Hamzah bagaimanapun adalah seorang pujangga yang tidak ada tandingannya.